Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang ini yang hadir? 20, 30 ya kira-kira ya. Angkatan berapa teman-teman? 23, 22. Yang tertua? 20. Berarti sudah tahun kelima ya. Ada yang lebih tua lagi. Tuh ketawanya puas banget ini. Ada yang lebih tua lagi? Ya, teman-teman salam kenal, saya Syarif ya, angkatan 2009. Jadi 16 tahun yang lalu ya kira-kira. Tapi kampusnya belum di sini, masih di dekat Geraha ITS ya. Cuman tadi saya lihat jaket-jaket HMSI itu nostalgia jadinya ya. Karena bisa saya katakan yang membentuk saya hingga hari ini itu salah satunya tuh part besarnya adalah HMSI. Saya dulu orang yang paling HMSI, ya kan, orang yang paling HMSI. Dan bahkan tadi saya tanya, sekarang di ruang himpunan tuh masih boleh nggak sih nginep-nginep? Karena dulu saya tuh pulang tuh pagi, ya kan, meeting pengkaderan itu sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Dan belakangan saya sadar ternyata itu menjadi modal saya hingga berada di titik ini. Tadi saya udah ngirim slide sih, bisa cuman satu, saya belum nyiapin apa-apa. Papan tulis ada ya? Ya, teman-teman, di depan ini mungkin kiprah saya selama 15 tahun terakhir, dari 2012 sampai 13 tahun terakhir ya. Jadi di awal sekali dulu saya tuh suka dengan berhubungan dengan manusia. Dulu di HMSI saya itu bagian kaderisasi. Dalam 1 tahun, di tahun ketiga saya jadi SC kaderisasi di 3 organisasi yang berbeda. SC-nya HMSI, SC-nya FTIF, dan SC Gerigi. 1 tahun bersamaan tuh. Yang buat pada saat itu IPK saya ancur-ancuran. Ya, karena meetingnya dari pagi sampai pagi lagi itu cuma fokusnya bahas Gerigi, bahas HMSI. Tapi dari situ akhirnya saya jadi punya mentalitas, saya jadi mudah, dan saya punya pengalaman dalam mengenal manusia. Nah, lalu di tahun 2012-2013 saya kerjanya apa? Saya dulu punya impian begini, saya pengen jalan-jalan ke luar negeri gratis, ya kan. Lalu saya merasa punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, sehingga saya pada saat itu ngelamar atau saya ikut pelatihan Tour Leader Association, ya kan. Dan di situ saya akhirnya bisa keliling dunia, teman-teman, dengan ngelola orang, dengan melayani orang. Di situ saya akhirnya semakin kuat lagi ilmu saya dalam people management, dalam ngelola manusia. Jalan 3-4 tahun, 2016, 2017, saya pengen buka bisnis saya sendiri. Saya ngerasa saya pengen coba bisnis. Saya sama sekali nggak pernah ngelamar kerja kemanapun, dan 2017 mungkin kalau kalian mungkin masih kecil ya. Dulu tuh 2017 saya pernah punya brand kue, ada 12 brand sama teman-teman artis dulu. Ada Raffi Ahmad, Irwansyah, Zaskia Sungkar, dan lain-lain, Laudia Cynthia Bella, dan lain-lain. Pada saat itu belum banyak artis yang bisnis seperti sekarang. Sekarang kayaknya KOL gede dikit sudah punya bisnis, ya kan? Dulu itu belum ada. Nah, lalu 2017 saya buat sama mereka, ya kan? Berawal dari, nah nanti ini saya cerita dulu, ya. Saya cerita dulu, nanti akan saya rangkum 5 poin yang kira-kira menurut saya ketika kita mau berbisnis tuh apa sih yang harus dimiliki, apa sih yang harus disiapin. Saya cerita dulu. 2017 teman-teman, berawal dari saya coba ingin melawan status quo. Oleh-oleh ini kan setiap ini sudah ada daerahnya masing-masing ya. Surabaya sudah ada daerah ininya masing-masing, Bandung ya kan. Tapi saya ngelihat masa sih oleh-oleh begitu aja. Masa sih oleh-oleh nggak boleh dibaruin. Akhirnya saya buat tuh bisnis oleh-oleh sama teman-teman artis. Yang nggak sebenarnya dulu misalnya di Surabaya Snow Cake namanya. Pakai pastry, pakai spiku. Ada sih memang kulturisasi spikunya dari Surabaya, tapi saya tambahin
pastry. Di Bandung juga, Bandung Makuta, malah nggak ada hubungannya dengan peyem ataupun dengan apapun, ya kan? Tapi saya bagaimana membuat brand ini menjadi brand yang oleh-oleh yang diharapkan oleh orang-orang untuk bisa dibeli. Tahun pertama teman-teman saya bisa hit omset hampir 700 miliar dengan hanya jual kue harga 50-60 ribuan. Ya kan? Itu per hari, brand-brand saya pada saat itu per hari omsetnya tidak pernah di bawah 300 juta. Pada saat itu saya buat bagaimana demand orang oleh-olehnya itu harus ini, oleh-oleh kekinian pada saat itu. Namun di situ saya belajar, di tahun kedua perusahaannya goyang, banyak hal yang ternyata saya belum paham ilmunya, akhirnya secara manajemen juga nggak bagus, akhirnya harus mayoritas dari brand-brand tersebut bangkrut, ya kan, bangkrut dan bahkan saya jatuh pada saat itu tuh ke kehidupan yang mungkin dari high level banget jadi yang kayak mau keluar rumah pun takut pada saat itu. Tapi lagi-lagi ketika kita bisnis teman-teman, ya kita nggak pernah boleh takut gagal. Yaitu ketika kita bisnis, beda mungkin ketika kita karir di perusahaan BUMN atau perusahaan multinasional, kita ikutin rules-nya, pasti karir kita minimal stagnan, betul ya. Tapi ketika kita berbisnis, kita nggak akan pernah tahu tahun depan kita akan menghadapi apa. Ada krisis apa, ada perang apa, ada perubahan perilaku manusia apa, itu kita nggak pernah tahu, ya kan? Jadi dalam bisnis saya harus siap ketika saya naik pada saat itu dari mungkin pendapatan hanya sebagai tour leader hanya mungkin kurang lebih pada saat itu 10 juta, 15 juta per bulan. Tiba-tiba ketika bisnis kue sama teman-teman artis, pendapatan saya itu per bulan nggak pernah kurang dari 4-5 M per bulan. Tapi 2 tahun berikutnya rekening saya nggak bergerak selama 2 tahun di angka 4.560 rupiah. Ini saya masih ingat angkanya. 2 tahun nggak bergerak, nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan, punya istri, punya anak, bayangin. Lalu setelah 2 tahun itu saya pakai apa? Saya pakai belajar lagi. Saya review lagi, kenapa sih kok bisa gagal, kenapa sih kok bisa bangkrut, oh saya kurang ini, saya kurang itu, saya kurang ini, saya kurang itu. Lalu setelah 2022, dari pelajaran saya coba menghandle bisnis, saya coba mengelola bisnis, ini memang family bisnis, tapi saya bukan orang yang mau hanya meneruskan. Mungkin sekarang ada, perintis bukan pewaris, betul ya, tergantung pewarisnya. Ya kan, pada saat itu saya melihat perusahaan ini perusahaan yang jujur pada saat itu sakit teman-teman, punya omset rata-rata per tahun 70 M. Lalu saya banyak belajar dari kegagalan saya buat formulasi bisnis saya sendiri. Lalu di tahun pertama dari omset yang sebelumnya 70 M kita bisa achieve langsung di 200 M, naik 3 kali lipat dan stabil hingga saat ini. Nah, mungkin dari perjalanan singkat saya tadi cerita ya teman-teman, naik turun. Mungkin Mas Hatta, Mas Imam itu mungkin paham. Atau mungkin dulu saya di Surabaya dikenal ya kan, bisnis oleh artis, tiba-tiba hilang, habis gitu sekarang mulai muncul lagi. Nah begitu kehidupan dalam berbisnis teman-teman. Artinya saya menyampaikan apa sih yang kalau kita garis bawahin, ada 5 poin yang harus kita milikin. Ada papan tulis ya. Ada 5 poin yang menurut saya nanti kita bahas nanti di Q&A ya. Yang pertama, mentalitas. Ya, dalam berbisnis teman-teman kita harus punya mentalitas yang risk taker, berani ambil resiko, berani melawan status quo. Sampai sekarang mentalitas itu masih ada di saya. Sekarang saya memimpin bisnis dengan industri di keagamaan, umroh dan haji, tapi saya juga nggak mau stay dengan apa yang sudah berjalan. Saya ingin tetap melawan status quo, saya ingin melawan arus. Dan Mas Hatta sekarang masuk ke dalam bagian langkah saya melawan arus di industri ini ya. Saya sekarang lagi buat bagaimana umroh dan haji ini bisa
Servisnya based on teknologi. Yang sebelumnya kalau travel agent ini jualnya paket yang serba tertutup, sekarang saya buat harganya transparan. Itu melawan status quo. Sama kayak dulu oleh-oleh, ya kan? Artinya mentalitas itu saya jaga terus. Karena ketika kita bisnis hanya ikut pusaran, teman-teman, kita hanya ikut pusaran. Kalau pusarannya itu kita di awal, mungkin kita bisa gain banyak. Tapi kalau kita sudah di akhir, sekarang kalau kita melihat kopi-kopian, mungkin kalau yang baru buka kafe kopi-kopian 1-2 tahun belakangan, ya dia hanya dapat market yang memang sudah besar dan sudah ada brand yang kuat sebelumnya. Sudah ada yang karena kalau kita ngelihat fenomena kopi-kopian, teman-teman, orang Indonesia ini kan sebenarnya budaya kopi baru kurang lebih 10 tahun ya. Sebelumnya belum terlalu yang budaya kopi. Lalu di awal dulu ada brand yang mungkin buat gimana culture kopi ini sudah akan kuat di Indonesia, mereka bisa gain besar. Tapi belakangan yang ikut-ikutan aja, kalau dia nggak punya pembeda, dia nggak punya mentalitas untuk melawan status quo, ya dia akan ngikut-ngikut aja. Itu yang pertama. Yang kedua, empathy. Empathy. Karena berhubungannya empathy ini adalah berhubungan dengan people management, teman-teman. Kalian, ini yang saya lihat, saya jujur prihatin dengan anak-anak muda zaman sekarang. Kenapa? Anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka ketemu layar daripada ketemu manusia. Lebih suka menghadap laptop daripada menghadap wajah manusia. Akhirnya semakin lama semakin mengurangi kemampuan berempati kepada sesama manusia. Padahal menurut saya empati itu salah satu landasan penting dalam kita berbisnis. Customer kita manusia, kalau kata Simon Sinek. Tim kita juga manusia. Kalau kita nggak bisa ngelola manusia, entah itu customer atau tim kita, bisnis kita nggak akan bisa jalan. Betul ya? Empathy. Saya itu punya prinsip dalam berbisnis, be curious, not judgmental. Ketika ada tim yang nggak perform, be curious, not judgmental. Itu butuh empati. Karena kalau kita nggak punya empati, kita akan langsung judgment. Kita akan, wah ini nggak bener nih kerjanya, ini nggak bener nih dan lain-lain, ya kan? Ke customer pun juga kita harus be curious, not judgmental. Empati. Ini yang saya lihat mulai dilupakan. Padahal ini juga salah satu poin penting, teman-teman. Ketika kalian mau mulai berbisnis setelah lulus kuliah. Nah, barangkali ketika dulu saya jadi SC kaderisasi 3 organisasi dalam 1 tahun, barangkali itu yang membuat saya akhirnya suka ya berempati dengan manusia. Karena SC himpunan mikirin gimana mahasiswa baru. SC fakultas pun begitu, semuanya mikirin manusia. Akhirnya dari situ yang menjadi bekal saya untuk bisa terus berempati. Lalu suka menyelesaikan masalah. Nah ini, suka menyelesaikan masalah. Suka menyelesaikan masalah. Yang saya lihat banyak anak-anak zaman sekarang, saya punya 2-3 UMKM, teman-teman, yang sering konsultasi sama saya secara online. Salah satunya ada kopi namanya Nest Coffee di Ngagel, ya, Never Ending Story Coffee, ya kan. Rata-rata awal ketika saya bertemu dengan mereka itu suka menghindari masalah. Aduh, ada masalah ini. Mereka coba cari way out-nya itu bukan menyelesaikan masalah, tapi dia coba cari way out yang lain. Seandainya kalian jalan ya mau ke ITS, terus di jalan itu ada masalah, itu lebih suka cari jalan lain. Sekarang logikanya begini, ketika kalian mencoba cari jalan lain, kira-kira waktunya akan lebih panjang nggak untuk ke tempat tujuan? Ada masalah lagi, cari jalan lain lagi, akhirnya nggak nyampe. Nah, ketika kalian mau berbisnis, teman-teman, kalian harus punya mentalitas suka menyelesaikan masalah. Ada masalah, ayo diambil, diselesaikan, bukan dihindari. Bahkan saya kepada tim saya saya selalu sampaikan, it's okay kalian berbuat salah, selama kalian
punya insight, selama kalian punya laporan, selama kalian punya data, ilmu apa yang bisa kita dapat dari masalah yang kalian buat? Ya. Lalu yang ketiga, networking pasti. Ini saya agak buru-buru ya, karena ngelihat jamnya itu entah tadi habis terus jadi 24 lagi, habis jadi ini. Ya, networking, berjejaring. Nah, berjejaring. Mungkin sekarang ada omongan gini ya, itu enak sih dia bisa lulus langsung dapat kerja karena ada kenalan orang dalam, ada kenalan ini. Ya apapun itu bentuknya, artinya mereka bisa kerja, mereka bisa punya bisnis ini karena ada kenalan. Artinya sepenting itu networking. Betul ya? Ya kalau memang orang dalam atau misalnya kenalan itu penting ya, semestinya kalian juga harus belajar untuk ber-networking, berjejaring. Nggak ada teman-teman bisnis, ketika kalian mau menjadi seorang pebisnis tidak bisa bernetworking, itu kalian akan susah menjalankan bisnisnya. Bukan hanya bernetworking dengan market, dengan pasar, minimal kalian juga harus belajar bagaimana berjejaring dengan tim kalian. Ya kan? Ada keterampilan interpersonal ketika kita harus bernetworking dengan baik. Ya kan? Bukan serta-merta, saya sudah networking, apa indikator networkingnya? Saya sudah punya akun IG-nya, nah itu belum networking. Networking itu paling tidak kalian sudah punya, saling terkait, sudah saling memahamin, sudah saling tahu, oh orang ini arahnya itu ke sana, saya arahnya ke sana. Oh orang paling tidak sudah seperti itu, bukan hanya punya akun IG-nya. Sekarang kan banyak yang ngerasa, saya sudah punya networking, akun IG-nya saya punya. Terus nanti ketika kalian butuh apa-apa, berharap kalian DM IG-nya bisa langsung dapat respon yang baik. Kan nggak segitu mudahnya. Networking itu harus dibina. Saya sama Mas Hatta, ya kan, itu membina networking itu sejak tahun 2009. Beliau salah satu elemen kaderisasi ketika saya maba. Dan bernetworking sama Mas Hatta, sampai sekarang Mas Hatta menjadi salah satu mentor di bisnis saya ya, terkait masalah teknologi transformation-nya. Saya berjalan dengan Mas Hatta bukan terus terakhir ketika jadi maba, lalu tiba-tiba sekarang saya hubungi Mas Hatta, lalu Mas Hatta terbuka, atau saya juga terbuka, enggak gitu. Saya masih sering komunikasi di Jakarta, dulu pernah kita ngopi, makan di spesial bubur Radio Dalam, ingat Mas Hatta ya? Di Amsterdam saya pernah ketemuan juga sama Mas Hatta ketika Mas Hatta lagi di kuliah di Amsterdam, ya kan? Berjejaring itu harus di maintenance. Kalian punya pacar aja harus di maintenance, iya kan? Sama orang tua aja juga harus di maintenance. Coba kalian punya orang tua, udah kalian kuliah nggak usah telepon, nggak usah chat, nggak usah hubungin apa-apa, tiba-tiba 6 bulan kalian butuh duit, kalian telepon orang tua kalian, apa nggak dimaki-maki kalian? Ya, itu berjejaring, itu keterampilan berjejaring. Lalu yang terakhir, tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Nah, perjalanan saya teman-teman dari awal sampai akhir bisa dibilang nggak pernah ajak. Dari bisnis kue, dari pertama jadi tour leader, gimana kita ngurusin orang, berkomunikasi dengan banyak elemen di negara-negara terkait. Dulu saya spesialis untuk Eropa, jadi saya banyak berjejaring dengan orang-orang di Eropa. Lalu saya bisnis kue, itu hal baru lagi buat saya. Gimana saya biasanya ngurusin orang, sekarang ngurusin orang plus ngurusin adonan, ya kan? Habis gitu sekarang bicara soal keagamaan, umroh haji. Saya harus belajar lagi tentang bagaimana keagamaan ini, bagaimana tentang industri ini. Sebelumnya saya sudah merasa bisa bahasa Inggris, sekarang saya harus belajar bahasa Arab, juga harus lancar. Nah, artinya tidak pernah berhenti belajar. Meskipun kalian sudah IPK bagus, sudah canggih di sini, percaya sama saya, apapun pekerjaan kalian setelah kalian lulus, ketika kalian berhenti belajar di titik terakhir kalian juga akan stuck. Ya, paling tidak
Ada 5 poin ini teman-teman yang bisa saya bekali untuk kalian untuk di waktu yang singkat ini. Tapi sekali lagi, yang perlu kalian pahamin, there is no step by step to get success. Do your own step. Ya, jadi jangan ketika kalian baca buku, lihat seminar, oh katanya begini, begitu, kalian jalankan berharap dapat hasil yang sama. Nggak ada. Jalankan langkah kalian sendiri. Ya, buku apapun atau seminar apapun atau kelas apapun itu hanya inspirasi aja buat kalian, insight aja buat kalian, masukan aja buat kalian. Tapi kalian punya langkah kalian sendiri. There is no step by step to get success. Do your own step, do it by yourself. Kira-kira begitu teman-teman, singkat ya, singkat dan semoga padat. Dan tapi saya pengen bahas lebih di Q&A. Ya, silahkan kalian yang mau bertanya apapun, tadi saya yang sampaikan mungkin ilmu secara basicnya, mentalitas kita, apa sih yang harus kita siapkan ketika kita harus berbisnis. Kalau ada yang mau bertanya tentang lebih ke skill set bisnisnya, silahkan. Atau mau bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan, silahkan. Ya Mas, langsung ya. Langsung ya, oke, silahkan Mas. Oke, permisi Mas. Masuk, saya Fazli. Sebelumnya terima kasih, thank you for the opportunity to asking questions. Mungkin di sini saya mau bertanya satu hal lebih dahulu dasar. Mas kan sistem informasi ya, dimana dari saya sendiri juga sebagai mahasiswa sistem informasi yang sejurusan, mungkin matkul kita sama nggak jauh beda di angkatan saya dan juga angkatan Mas. Dan dari saya merasa pribadi di matkul kita ini nggak ada yang spesifik banget untuk menjalar ke entrepreneurship. Dan tadi di sini Mas mengatakan mentalitas dan juga saya ngebagi experience being SC di 3 organisasi. Saya ingin tahu gimana cara Mas bisa memutuskan setelah lulus dari sekolah itu untuk explore di bidang entrepreneurship gitu. Karena yang kita tahu sekarang ini itu entrepreneurship itu bukan lagi sebuah hal yang oh ada kamu jurusan ini kamu harus berusaha segala macam, kayak everybody can be entrepreneurship. Tapi gimana cara kita nge-develop diri kita dan jiwa yang kita punya itu bisa pas buat di entrepreneurship. Ya. Sekali saya terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. Yang kita harus garis bawahi dulu dari pertanyaannya bahwa kuliah apapun kita bisa masuk ke dunia entrepreneurship. Saya punya teman-teman, the biggest WO di Jawa Timur mungkin saat ini, ya. Dia per minggu itu bisa punya 4 sampai 6 klien. Artinya sebulan dia punya 20 sampai 30 klien. Ya, kalian bisa bayangkan seberapa besar generate revenue-nya. Jurusannya apa kuliahnya dulu di TS? Teknik kelautan. Jauh nggak? Jauh ya. Ngurusin laut, offshore, habis itu ternyata ngurusin nikahannya orang gitu ya. Nah itu kita garis bawain bahwa apapun kita basicnya kuliah, kita bisa masuk ke dunia entrepreneurship. Lalu tadi pertanyaannya, bagaimana lalu kita bisa mantap untuk kita memutuskan, ya. Kalian teman-teman, saya membiasakan pada diri saya sampai saat ini bahwa kita harus punya perencanaan apapun langkah kehidupan kita ke depan. If you fail to plan, then you plan to fail. Ya, artinya kalian mumpung masih belum lulus, kira-kira kalian melihat dari basic kalian, kira-kira kalian bisa masuk kemana? Misalnya saya masuk entrepreneurship, entrepreneurship itu butuh ini dan ini. Kira-kira saya punya nggak? Atau ada hal apa ini yang saya harus kurangin nih? Misalnya nih, kalau dari saya sendiri ya, mentalitas misalnya saya kurang, berarti saya harus belajar. Networking saya sudah oke nih, tinggal saya bagaimana maintenance. Lalu empathy, saya harus belajar nih dari empathy-nya seperti apa. Paling tidak dari 5 poin yang saya sampaikan ini, kalian buat nih, urutkan kira-kira yang kalian expert dari paling atas sampai paling bawah. Lalu mulai perbaiki dari yang paling bawah berarti, sampai kalian merasa sudah bisa nih kita buka, kita masuk ke dalam dunia entrepreneurship. Dan sekali lagi, ketika pertanyaannya gimana ya kita bisa mantap atau enggak, yang bisa jawab itu adalah diri kalian sendiri. Kalian berani nggak bertanggung jawab dengan pilihan kalian?
Betul ya? Sama kayak kalian milih cewek nih, masnya milihnya ada dua perempuan, mana ya mau saya pacarin gitu ya. Ketika once pacarin yang tengah, bisa nggak tiba-tiba berubah pikiran di tengah-tengah? Oh ternyata setelah pacaran ternyata dia galak, nggak jadi deh pakai yang lain. Bisa kan kayak gitu juga? Artinya ketika kita dari awal memang secara kehidupan ketika memilih pilihan-pilihan kehidupan nggak komitmen dan nggak konsisten dengan pilihan kita nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Kalian jadi pebisnis, apapun enak nggak enaknya kalian harus hadapin. Kalau kamu sudah milih mbak yang di tengah, mau dia galak, mau dia bulu hidungnya panjang, ya sudah dinikmati, ya kan? Artinya apa? Pilihan itu ketika kalian masih kuliah, pilihan masih terbuka lebar, ya kan? Kalian sekarang kenali diri sendiri dulu. Kira-kira dari diri saya sendiri dulu. Kadang-kadang manusia ini yang kurang juga adalah self awareness. Kalian aware pada diri kalian sendiri dulu. Oh, rasanya saya bisa nih masuk ke entrepreneurship. Ketika kalian sudah memutuskan bisa masuk, sudah go ahead. Jangan pernah putar balik. Oh tapi susah mas, ternyata saya jalan setahun 2 tahun saya nggak dapet customer. Jangan pernah putar balik. Jangan pernah putar balik. Bayangkan kalau misalnya tahun 2020 saya putar balik, wah saya nggak bisa nih, bisnis saya sudah 2 tahun nggak punya pendapatan. Ya mungkin saya nggak ada di titik ini. Karena teman-teman, karir apapun kalian, bisnis apapun, karir apapun, sukses itu kayak pekerjaan. Sebenarnya kita berpikirnya harus sederhana. Sukses itu seperti pekerjaan tukang batu. Tahu tukang batu ya? Tahu tukang batu? Tukang batu itu kerjanya adalah memecahkan batu. Yang saya tanya, kira-kira si tukang batu ini tahu nggak pukulan keberapa akan pecah? Nggak tahu kan? Tapi pasti pecah nggak? Kayak gitu. Kalian bisnis, kalian bangun bisnis kalian, bangun tim, berusaha cari market. Kita nggak akan pernah tahu kapan market kita ini akan hit, kapan bisnis kita ini dapat momentum. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi pasti. Begitu pula ketika kalian berkarir jadi data analis, kayak jadi sales marketing, kayak kalian nggak akan pernah tahu kapan momentum kalian bisa dapatkan. Yang bisa kalian lakukan hanya menganalisa. Oh, success factornya untuk bisa naikin ini saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Hanya bisa menganalisa success factor. Betul ya? Kalian penuhin semua success factornya. Jadi saya dalam bekerja teman-teman, saya selalu punya 3 variabel yang selalu saya pikirkan. Mau itu bisnis, mau itu project, mau itu kerja, ataupun mau itu sebatas networking. Apa 3 variabelnya? Yang pertama objektif. Saya tentukan objektifnya apa sih saya melakukan ini. Kedua, saya tentukan success factornya. Saya tulis tuh di spreadsheet. Success factornya saya harus A, B, C, D, E, F, G. Tugas saya melakukan semua success factornya. Indikatornya kita tentukan. Objektif ini dikatakan berhasil mencapai ini. Artinya kita sebagai manusia hanya bisa berupaya seperti itu. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi tadi saya sampaikan, if you fail to plan, then you plan to fail. Kalian mau jadi data analis, mau jadi pebisnis, dibuat, oh objektifnya apa, success factornya apa aja, ini yang harus aku penuhin. Yang salah kan selama ini, oh saya mau jadi pebisnis tapi nggak ngerti harus ngapain, nggak tahu apa yang harus disiapin, tiba-tiba langsung buka bisnis aja. Terus ketika nggak ada pembeli, ngerasa wah ini kayaknya nggak bakat. Padahal dia juga secara planning juga belum settle banget, secara planning juga belum rapi banget, secara planning belum mateng banget. Ya, konteks sederhananya mau PDKT sama mbak yang di tengah. Success factornya dibuat, oh dia suka ayam goreng, berarti aku harus sering bawain ayam goreng. Oh dia sukanya begini. Tinggal kita penuhin semua success factornya. Semakin banyak faktor suksesnya, semakin besar kemungkinan berhasilnya. Kan gitu ya. Suatu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Ya. Saya paham kan, pasti apa mas, saya pengennya dapat yang pasti, pokoknya saya melakukan ini pasti. Nggak ada yang pasti. Bisa cek ke alumni kalian,
ke Mas Hatta, ada nggak kira-kira kita melakukan ini pasti? Kita hanya bisa menganalisa kemungkinan berhasilnya. Seberapa besar kemungkinan berhasilnya? Bisa dipahami Mas ya? Semoga menjawab ya Mas. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan dulu. Ya silakan Mas. Oke Mas, thank you banget opportunity-nya. Pertama-tama thank you banget buat insight-nya, itu sangat insightful, apalagi from the mind of a CEO ya Mas ya. Gitu. Jadi sangat-sangat membuka pikiran saya. Cuman agak kontra dikit mau tanya, bukan kontra sih ya. Mau tanya aja terkait tadi Masnya kan sempat barusan teman saya tanya, terus terusin pikiran saya gimana sih caranya konsisten? Karena mostly di orang-orang sekarang ya, gitu ya. Kita dihadapkan dengan segala yang instan and so on gitu. Nah, gimana sih Mas caranya buat konsisten gitu? Gimana sih caranya biar bisa fokus atau even finish what you started gitu? Nah, sama kapan sih kita harus tahu kan tadi kita mau konsisten gitu. Konsisten dalam hal apa? Sama gimana caranya kita decide buat kita stick to the plan. Sama ini nggak bisa, kita harus cari opportunity lain. Mungkin seperti itu dulu Mas. Terima kasih. Oke. Dua pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana konsisten. Sekarang kita mulai bertanya lagi. Kenapa orang nggak konsisten? Ayo coba, tahu nggak kenapa orang nggak konsisten? Karena orang itu juga nggak bener-bener beriman dengan apa yang ingin dilakukan. Nggak bener-bener punya kepentingan besar dengan apa yang mau dilakukan. Itu sudah bisa dipastikan. Orang nge-gym, ya kan? Kalau misalnya kalian nge-gym, ada yang nge-gym di sini. Saya buat konteks yang sederhana ya. Ada yang olahraga di sini. Hah? Olahraga apa Mas? Badminton. Olahraga apa Mas? Ketika kalian lari nih ya, kira-kira itu butuh konsistensi nggak? Butuh. Tapi kalian butuh alasan kuat nggak? Kenapa kok harus konsisten? Perlu. Biasanya kenapa sih kok orang setelah dia kena sakit baru dia akan konsisten olahraga? Banyak yang kayak begitu ya. Atau setelah dia gendut, obesitas, bajunya banyak nggak cukup, baru dia konsisten olahraga. Nah artinya kenapa? Orang nggak konsisten karena kadang-kadang dia nggak punya alasan yang kuat untuk melakukan sesuatu hal. Dalam berbisnis misalnya, kalau dia sampai ada orang berbisnis yang nggak konsisten, berarti dia sebenarnya nggak punya alasan kuat kenapa dia harus berbisnis. Malah saya kalau mau ini banget, buang ijazah kalian lulus sobek itu ijazah kalian, bakar, sehingga kalian punya alasan kuat untuk berbisnis tanpa henti karena nggak bisa ngelamar kerja kemana-mana. Karena itu penting teman-teman, karena ada namanya golden circle, mungkin kalian sudah tahu ya. Di sininya why, betul ya, how dan what. Artinya lingkaran terdalam itu adalah why. Kenapa? Kenapa kalian harus, itu yang harus kalian temukan dulu. Kadang-kadang orang mau bisnis langsung fokus kepada how dan what-nya. Gimana mau bisnis, apa yang mau dibisnisin. Tapi dia lupa, dia skip sama why-nya. Kenapa kok dia harus bisnis? Banyak teman saya, dia sudah profesionalis di perusahaan-perusahaan besar. Ketika dia mau bisnis, terus dia bisnis nih ceritanya. Dia bisnis terus 8 bulan kemudian dia ngajak ketemu saya. Terus nggak jalan bisnisku, kenapa ya? Saya ngomong ya karena kamu masih punya pekerjaan yang kamu sedang jaga. Sehingga kamu nggak ada alasan kuat kenapa kamu harus berbisnis. Iya kan? Kenapa kamu harus berbisnis? Artinya apa teman-teman? Apapun kalian yang mau kalian lakukan, konsistensi itu kalian dapatkan ketika kalian punya alasan kuat untuk suatu hal yang mau kalian lakukan. Dan, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Mas caranya menentukan alasan yang kuat? Ya kan? Pertanyaan selanjutnya kan akan ke sana. Cari alasan-alasan yang punya emotional value. Kalau kalian bisnis alasannya ada sebatas rational value seperti saya pengen punya pendapatan sekian, nggak akan punya daya tahan kalian. Percaya sama saya. Cari alasannya ketika kalian sudah paham bahwa sepenting itu why,
Maka buat why ini yang sangat-sangat emotional value. Sangat-sangat emotional value. Yang mana koneksi dalam kehidupan kalian, emosional itu tuh penting banget. Makanya tadi saya bilang bakar ijazahnya, sehingga ya saya harus bisnis kalau saya mau hidup emosional. Olahraga, ya kan, olahraga. Kalau hanya targetnya hanya angka di timbangan, nggak akan ada yang bisa berhasil. Nggak akan ada yang bisa berhasil. Saya dulu teman-teman nih lihat, nih contoh nih. Ini berat saya 120 kilo. Ini 120 kilo. Lalu saya sempat turun di sini nih, kalian lihat ini sekitar 80-an. Kalau saya hanya targetnya angka timbangan, nggak akan bisa achieve, saya sudah lakukan itu. Tapi kalau ternyata saya rubah why-nya, kenapa? Agar saya lebih sehat, saya bisa menjalankan aktivitas, menghidupi keluarga saya dengan fit, saya bisa punya kepercayaan diri. Itu yang lantas akhirnya membuat saya menjadi konsisten. Bisa dipahami Mas ya? Ya, jadi konsistensi itu kalian dapatkan ketika kalian punya alasan kuat terhadap suatu hal yang mau kalian lakukan. Lalu saya tambahkan, pastikan why-nya ini bukan suatu hal yang tangible, yang terukur. Kalau bisa yang emotional value. Emotional ini kan nggak terukur ya, nggak terukur. Emosional ini nggak terukur. Ya. Saya akhirnya dalam bisnis sekarang teman-teman, ketika membuat sebuah value perusahaan, itu menjadi why-nya perusahaan, ya kan? Dan saya akan pasti membuat value itu menjadi emosional. Saya punya perusahaan sekarang, tagline-nya adalah value adalah connecting you. Bagaimana saya dengan tim bisa saling terhubung, antar tim bisa saling terhubung, bisa terhubung dengan customer dan bisa menghubungkan customer dengan yang maha kuasa. Itu emotional value. Bisa dipahami ya untuk konsisten. Jadi kalau saya mau bisnis karena saya mau dapat pendapatan sekian, percaya sama saya nggak akan berhasil. Percaya sama saya. Karena angka itu akan melelahkan teman-teman. Ketika kita mau ngejar angka itu sangat melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Dan once kita dapat angka itu ya kayak ya udah gitu aja, habis itu udah selesai. Kenapa saya tadi bilang target jangan yang tangible? Karena kalau tangible artinya gampang banget kalian berhentinya. Oh saya mau bisnis, saya mau punya pendapatan 20 juta. Terus setelah dapat pendapatan 20 juta, selesai. Untuk apa lanjut bisnis lagi? Paham ya? Sekarang misalnya saya terjun di industri umroh dan haji. Why saya agar saya bisa konsisten di sini? Saya pernah menyampaikan Mas Hatta juga, saya ingin perbaiki industri ini di masyarakat Indonesia agar tidak banyak lagi orang yang dikecewakan, agar tidak banyak lagi orang yang ditipu. Ini industri yang banyak sekali membawa hajat hidup dan mimpi orang-orang. Tapi selama ini banyak sekali oknum-oknum yang melakukan penipuan. Betul? Ketika saya membesarkan perusahaan ini, saya bagaimana perusahaan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pionir untuk memperbaiki industri dengan lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Itu emotional value. Dan gak bisa diukur, gak bisa sampai kapan. Ini infinity game, bisnis itu infinity game. Kalau kalian punya targetnya terukur, ya gak infinite jadinya. Paham ya? Jadi pertanyaan keduanya apa ya? Saya lupa. Ini Mas, kapan kita harus stick to the plan? Oke. Nah tadi saya bilang ya, kalian tentukan variabel ketika melakukan apapun, ada namanya objektif, ya. Lalu ada success factor, ada success indikator, ya kan? Ini kita mengkalkulasi aja, merasionalkan. Artinya kan kita kapan harus balik, kita bukan berhenti bisnis, tapi mungkin harus pivot, jangan bisnis ini, atau mungkin strateginya jangan ke sana, harus ke sini, gitu ya. Nah, ketika kalian mau melangkah, kalian harus buat dulu objektifnya apa. Oh, objektifnya misalnya, objektifnya saya mau Mbak siapa namanya? Nah, saya mau merebut hatinya Mbak Anissa, misalnya. Ini kita buat saya konteksnya sederhana aja ya, karena kalau bisnis akan panjang nanti. Oh, saya mau merebut hatinya Mbak Anissa. Lulus mau saya kawinin misalnya. Misalnya ya kan. Kalian tentukan habis gitu success factornya apa aja.
Kalian berpikir, kalian analisa faktor-faktor sukses apa yang harus saya lakukan untuk merebut hatinya Mbak Anissa. Gimana caranya menentukan sukses factor? Kalian harus analisa dulu dong. Kalian harus kenalin dulu dong Mbak Anissa. Kalian harus paham datanya Mbak Anissa dulu dong. Betul ya? Sehingga bisa buat sukses factor yang mengarah ke sana. Lalu tentukan indikator keberhasilannya apa. Indikatornya adalah Mbak Anissa mau menerima saya ketika saya tembak Mbak Anissa misalnya. Iya kan, misalnya, iya kan. Nah, dari situ kan akan terlihat, oh success factor ini semua kita lakukan, ini dibuat juga time periodnya berapa lama. Ketika indikator keberhasilannya ternyata setelah melewati time period itu nggak berhasil, kalian evaluasi dulu kan, semua faktor sudah dilakukan. Jika semua sudah dilakukan ternyata Mbak Anissa masih nggak menerima indikatornya, ya kan? Ya artinya itu kamu bisa menentukan mau lanjut atau mau set strategi ulang dari awal. Tapi paling tidak teman-teman, ketika kalian sudah membiasakan membuat deck analisa tersebut, deck planning tersebut, ketika prosesnya masih apa? Mas Farel mendekati Mbak Anissa, meskipun ditolak pada akhirnya, pasti akan banyak insight. Pasti akan banyak hasil analisanya, sehingga bisa melakukan yang lebih baik ketika mau deketin wanita yang lain. Jadi playboy itu juga harus ada caranya loh. Loh iya, semua itu bisa ada caranya. Betul ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, nggak apa-apa ya Mbak ya, ini waktunya sudah habis nih, nggak apa-apa ya? Iya dah lanjut, nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa ya. Silakan. Ya atau langsung aja, saya dengar kok. Perkenalkan, nama saya Mutia. Misalkan kita terbatas, peran apa yang paling krusial dan harus ada pada bisnis kita. Terus gimana cara membentuk tim atau manajemen yang support scalability bisnis supaya bisnisnya itu bisa sustainable. Ya, mantap. Ini pertanyaan terakhir dan pamungkas saya kira. Jadi yang pertama, ketika resource kita terbatas. Betul ya? Ketika resource kita terbatas, apa yang harus kita lakukan? Nah, kembali ke sini, Mbak. Misalnya kembali ke sini. Ya kan? Kira-kira ketika kita sudah membiasakan menganalisa planning sejak awal, objektifnya jelas, faktor suksesnya jelas, kita akan tahu resource terbatasnya itu di awal atau di akhir? Di awal ya. Artinya kita akan selalu punya waktu dan ruang untuk mencari alternatif resources. Betul ya? Nah artinya pertanyaannya adalah tadi gimana ketika resource terbatas, semua teman-teman selain selain yang maha pencipta, resource-nya itu semua terbatas di dunia ini. Betul nggak? Negara mau menuju visi 2045, terbatas nggak resource-nya? Terbatas, makanya sekarang mereka lagi fulfill, mereka sedang menyiapkan, betul ya? Nah jadi ketika Mbak Nu ya, ketika membiasakan menganalisa, membuat rencana dan analisa berdasarkan 3 variabel yang saya biasa gunakan di depan, kita akan tahu resource kita terbatas di mana. Misalnya saya mau transformasi teknologi, saya buat nih success factornya. Salah satu resource yang terbatas adalah capability dan experience di teknologi transformation. Makanya saya akhirnya invite Mas Hatta untuk bersedia menjadi mentor kami, karena itu salah satu resource yang terbatas dari kami. Nah, yang jadi masalah itu ketika kita tahu resource terbatasnya ketika sudah di ujung, itu namanya kita nggak buat perencanaan yang baik. Ya, misalnya tadi Mas Farel deketin Mbak Anissa lagi, ya kan? Ternyata nggak belajar datanya Mbak Anissa, nggak analisa Mbak Anissa, tiba-tiba main ke rumahnya. Ternyata sudah jadi tunangannya orang. Itu kan akhirnya tahunya resource terbatasnya di akhir ya. Nah jadi setiap mau lakukan jadi buat perencanaan yang matang, yang baik, sehingga resource terbatas itu diketahui di awal, Mbak. Sehingga kita bisa mencari alternatif resource-nya. Lalu membangun tim dan membangun bisnis yang sustainable, betul ya? Oke,
Ini saling berkaitan. Bagi saya teman-teman, bagi saya framework bisnis itu kayak kita sederhana ngebangun rumah. Ya. Ini konteksnya dalam ngebangun tim dan bagaimana bisnis ini sustainable. Bagi saya, framework dalam bangun bisnis itu sama kayak kita bangun rumah. Ada fondasi, ada pilarnya 2, betul ya? Kalau pilarnya 1 bisa kebangun nggak? Nggak bisa. Dan ada atapnya. Ketika kita bangun rumah, kira-kira bangunnya dari atas atau dari bawah? Bangunnya bersamaan atau satu-satu? Oke, satu-satu. Berarti yang pertama yang harus dibangun di sini, ini fondasinya adalah people. Ya, fondasi bisnis, fondasi perusahaan itu adalah people. Fondasi negara itu adalah manusianya. Betul ya? Makanya sekarang Indonesia lagi meningkatkan SDM-nya. Karena itu fondasinya sebuah negara. Begitu pula perusahaan. Saya, teman-teman, dalam bagaimana meningkatkan kapabilitas tim itu benar-benar totalitas. Saya selain Mas Hatta sebagai mentor kami, ada Pak Budi Isman. Mungkin kalau kalian tahu Pak Budi Isman. Saya juga sering ikutkan pelatihan sebulan sekali, 2 bulan. Karena itu fondasinya, people. Lalu setelah kita terbangun fondasinya, kita bangun nih pilarnya. Pilar pertama adalah operasional. Pilar kedua adalah marketing. Yang mana dulu Mas? Tergantung situasi bisnis kalian. Ada bisnis yang berawal dari pasarnya dulu yang ada peluang. Ada kan? Misalnya kalian sekarang di kampus ITS, di SI. Oh ternyata anak-anak SI ini kalau setiap jam istirahat atau jam 12 butuh makan siang karena kantinnya nggak sering tutup. Itu berarti bisnis datang dari marketnya dulu, ada peluang dulu dari marketnya. Betul ya? Kadang-kadang ada dari operasionalnya dulu. Misalnya kalian mampu bikin kue, kalian tuh punya resep turunan bikin roti yang enak. Berarti berawal dari kalian bisa ngebikin operasional, bikin rotinya dulu. Nah, lalu terakhir ini baru finance. Nah, ini dulu frameworknya. Ketika kalian bangun bisnis teman-teman, bangun rumahnya, ini variabel-variabel yang harus kalian perhatikan. Lalu berikutnya, bagaimana bisnis ini sustain? Saya selalu percaya dengan quote, the backbone of the business is the product itself. Tulang punggungnya bisnis ini berarti apa? Produknya itu sendiri. Kalau produkmu nggak menyelesaikan masalah orang, kalau produkmu nggak enak, kalau produkmu nggak berguna buat orang, ya akhirnya bisnismu nggak akan berjalan panjang. Yang jadi pertanyaan kan, bagaimana Mas punya produk yang bisa digunakan oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang, betul? Kembali ke yang tadi, empathy. Berempatilah dengan market kalian. Saya tuh setiap bulan sekali teman-teman buat namanya riset empathy mapping kepada customer untuk memastikan saya memahami kira-kira market sekarang ini lagi butuh apa sih, lagi kemana sih motivasinya, lagi kemana sih pikirannya, ketakutannya lagi kemana sih, harapannya kemana sih. Dari situ akhirnya menjadi landasan data kita untuk bisa improvisasi produknya sehingga produknya ini bisa terus bermanfaat buat orang. Bisnis kue saya dulu bangkrut, kenapa? Karena saya kurang berempati dengan market, sehingga produknya kurang inovasi. Sehingga ketika banyak artis-artis yang lain ngikutin, produk saya kurang inovasi, akhirnya declining marketnya. Lalu bagaimana membentuk tim? Ya kan tadi, membentuk tim, people itu fondasinya, bagaimana membentuk tim. Sekarang lagi saya ngomong empathy. Ya, tim itu teman-teman bukan bekerja untuk kita karena hanya sekedar kita gaji. Ya kan? Bukan hanya kalau tim ada yang bekerja untuk kita hanya sekedar karena gajinya, itu tim yang sangat transaksional banget dan yang pasti kerjanya akan cepet capek. Kerjanya juga gak akan punya daya tahan. Artinya kita harus punya daya inspirasi untuk tim kita. Kita harus
jadi inspirasi untuk tim kita. Dan yang paling saya tekankan juga, kita harus punya emotional connection dengan tim kita. Saya teman-teman, saya orang yang sangat-sangat punya waktu dalam membangun hubungan emosional dengan tim saya. Saya memahami kehidupan tim saya satu persatu. Oh, orang ini dia lagi ada masalah ini, dia lagi ada masalah ini. Oh, dia lagi punya harapan ini, dia punya ketakutan ini. Tugas saya bagaimana bisa fulfill mereka semuanya. Ya. Jadi tadi membentuk tim bagaimana? Jangan transaksional, sederhananya. Jangan transaksional. Selalu berusaha menjadi inspirasi untuk tim, membangun emotional connection dengan tim. Karena kalau tim ini sudah punya emotional connection dengan kita, teman-teman, mereka akan berjuang tanpa lelah semestinya. Sama kayak anak dengan ibunya atau ibu dengan anaknya. Setelah itu jadi, teman-teman, ya buat SOP kerja yang benar dan yang baik. Ada sistem OKR, ada sistem KPI. Ya. Banyak, artinya kalau saya bahas semua bisa sampai jam 6 nanti, ya kan? Karena waktunya cuma 30 menit, itu pun sudah kelewatan ya. Sudah ya. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ternyata banyak yang salah, banyak yang nggak kalian setujuin, tapi saya berharap menjadi insight sedikit bagi kalian, dan ya kalau banyak juga alhamdulillah teman-teman. Dan jika apa yang saya sampaikan nggak masuk akal, ada caranya. Angkat tangan dulu semua bareng-bareng. Ya, kita ngomong masuk akal. Nah, insya Allah masuk semua ke akal kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan